Jelang laga melawan Jepang pada 10 Juni mendatang, sejak tiba di Osaka Sabtu malam, Timnas Indonesia baru memulai latihan fisik ringan Minggu pagi di gym. Timnas Indonesia tiba di Osaka, Jepang, Sabtu malam waktu setempat. Kedatangan mereka mendapat sambutan dari supporter Garuda di bandara. Deitses dan kolega baru menjalani latihan Minggu pagi di gym, dan dari unggahan di lini masa Timnas Indonesia, skuad Garuda berlatih fisik ringan dan conditioning. Latihan ini dibutuhkan untuk pemulihan fisik pemain usai melakukan perjalanan panjang ke Osaka, Jepang. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani latihan di Stadion Expo 70 Commemorative Osaka pada Minggu malam. Setelah menjalani latihan perdana di depan supporter, Timnas Jepang melakukan latihan hari kedua secara tertutup. Jelang laga kontra Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Jepang menjalani latihan intensif di Stadion Suita City Osaka Minggu sore dan dipimpin langsung oleh Hajime Moriyasu. Lapangan tempat latihan ditutup dengan kain hitam dan menu latihan ini di hari kedua yaitu fokus pada taktik permainan. Dari unggahan lini masa pasukan Samurai Biru, tampak beberapa pemain inti Jepang seperti Wataru Endo, Zion Suzuki hingga Yuto Nagatomo hadir dalam sesi latihan Minggu sore. Kedatangan Timnas Indonesia ke Jepang sontak disambut antusias oleh supporter Garuda. Tak hanya bisa menyapa pemain Timnas secara dekat, mereka juga memberikan souvenir sebagai bentuk dukungan. Tak hanya WNI di Jepang, ada juga supporter yang sengaja datang ke Jepang untuk mendukung langsung Timnas Indonesia pada laga 10 Juni mendatang. Kami akan kembali dengan informasi mancanegara, diantaranya hujan deras mengguyur sebagian wilayah di Uni Emirat Arab, menjadi suatu fenomena cuaca yang tidak biasa. Sedikitnya 20 orang pengunjuk rasa ditangkap polisi setelah aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Presiden Trump mendeportasi imigran secara besar-besaran di New York. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Edwin Chan. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Anda berhak atas informasi yang jelas. Kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Anda butuh lebih dari sekadar berita. Maka kami hadirkan narasumber kompeten. Kita akan lebih tingkatkan lagi, memberikan pembinaan etika. Guna terangnya fakta demi akal sehat. Anda layak atas data yang akurat. Sapa Indonesia Malam. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
Nampaknya pemerintah saat ini juga masih terus berkoordinasi khususnya soal anggaran, Pak Anies. Anggaran pendidikannya harus menggeser hanya bisa tangan presiden, banyak sekali disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan, tapi tidak senyatanya memberikan dampak pada rakyat Indonesia. Dipo Investigasi, Senin 9 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul